Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama itu ada badan usaha perseorangan, yang kedua perseroan firma, yang ketiga persekutuan komanditer. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu organisasi bisnis yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh seorang pengusaha. Mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pertama, mudah mendirikan dan membubarkan. Kedua, kebanggaan dan kepuasan atas milik sendiri serta dapat mendirikan usaha. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh adalah hak milik sendiri. Yang keempat, tidak dikenakan pajak berganda. Adapun kekurangannya, itu pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas. Kedua, keterbatasan sumber dana. Ketiga, kesulitan dalam pengelolaan. Keempat, benefit yang kecil. Yang kelima, pertumbuhan terbatas. Yang keenam, tenggang waktu yang terbatas. Kemudian contoh dari badan usaha perseorangan. Lalu lanjut ke perseroan firma. Perseroan firma adalah persekutuan firma yang berbentuk firma yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan suatu bisnis. Terdapat kelebihan dan kekurangannya juga, yaitu pertama, kelebihannya, terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga kemampuan manajemennya lebih baik. Yang kedua, pendiriannya lebih mudah karena tanpa akte pendirian. Yang ketiga, kebutuhan modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari beberapa orang. Kekurangannya, yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi menjadi jaminan bagi perusahaan yang disebabkan seorang anggota harus ditanggung bersama anggota lain. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu. Jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian, maka firma menjadi bubar. Ini merupakan contoh dari perseroan firma. Kemudian lanjut ke persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap atau CV, biasa disingkat CV, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha. Adapun kekurangan dan kelebihannya, pertama, kelebihannya, pendiriannya relatif mudah, kemampuan manajemen baik dibanding usaha perseorangan, memiliki modal yang lebih besar dan mudah memperoleh kredit. Kekurangan, pertama, kelangsungan hidup tidak menentu, sulit menarik kembali modal yang telah ditanamkan, terutama bagi partner umum. Sebagian anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Ini adalah contoh dari persekutuan komanditer atau CV. Kemudian ada bentuk kerjasama yang lain, bisnis yang lain, seperti ada joint venture atau merupakan suatu kerjasama antara beberapa perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Ada sindikat. Sindikat merupakan kerjasama antar dua unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu secara spesifik. Kemudian ada trust atau penggabungan dua unit usaha menjadi satu dan masing-masing unit usaha kehilangan identitasnya. Kemudian ada kartel atau persekutuan perusahaan-perusahaan di bawah suatu perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada holding company atau perusahaan induk yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Kemudian ada korporasi atau perseroan terbatas, biasa disingkat PT. Itu organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana
tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modalnya. Terdapat juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu memiliki sumber dana yang lebih besar, kewajiban terbatas, ukuran yang besar, jangka waktu hidup lebih lama, kepemilikan mudah berpindah, manajemen profesional, kemudian kemudahan untuk menarik karyawan yang berpotensi dan memiliki keterampilan. Adapun kekurangannya, yang pertama, biaya pendirian mahal, kesulitan kontrol, administrasi yang sulit, pengenaan pajak yang berganda, ukuran yang besar, kesulitan untuk membubarkan, kemungkinan untuk munculnya konflik antara pemilik dengan dewan direksi. Ini contoh dari PT. Ada Indofood. Kemudian ada ekspansi bisnis atau penggabung bisnis atau merger, merupakan penggabung dua atau beberapa perusahaan menjadi suatu perusahaan yang terpadu. Ada tiga jenis merger, yaitu yang pertama jenis vertikal, seperti perusahaan minyak goreng yang membeli perkebunan kelapa sawit. Ada merger jenis horizontal, seperti perusahaan Johnson dan membeli 17 perusahaan lain yang membuat produk farmasi, peralatan medis, sistem monitoring glukosa darah, dan lensa kontak. Dan ada Bank Mandiri. Ada jenis yang terakhir, yaitu jenis konglomerasi, seperti pada suatu perusahaan perakitan mobil yang membeli perusahaan agrobisnis. Ada juga yang namanya ekspansi bisnis. Ada akuisisi atau pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Ada pengambilan. Di akuisisi ini ada pengambilan secara paksa atau hostile takeover. Adalah akuisisi perusahaan secara paksa yang dilakukan dengan cara pembukaan penawaran atas perusahaan yang diinginkan di pasar modal dengan harga di atas pasar. Ada leverage buyout adalah usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan menggunakan dana pinjaman atau utang. Ada juga bentuk-bentuk perusahaan yang lain seperti BUMN, koperasi, dan yayasan. BUMN itu organisasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi yaitu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang atau berbadan hukum sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian terakhir ada yayasan, yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Oke, sampai sini saja presentasi saya. Sekian dan terima kasih.